Hari ini tadinya rencananya kita mau ke amusement park lagi, namun karena ternyata cuaca dan universe berkehendak lain dan justru malah mendukung saya, kita akan berkunjung ke Shibuya Parko, sebuah mall. Namun sayang sekali persiapan kami ternyata agak sedikit kurang untuk payung dan jas hujan, sehingga saya membeli kembali sebuah payung yang Jepang banget karena warnanya transparan, senilai 650 yen. Ini yang best deal ya. Ada yang 800-an juga yang ukurannya lebih besar, ada yang lipat juga di angka 1000-an kalau di mini stop minimarket. Ya udah, kalau gitu saatnya saya untuk berangkat ke stasiun dulu bersama Yang. Pro tip selanjutnya, jangan menggunakan sepatu yang jarang kamu kenakan saat melakukan perjalanan yang lumayan panjang, karena rusak di tengah jalan. Dan sekarang air hujan bocor masuk ke dalam kaos kaki saya yang baru saja diganti. Tapi tidak apa, hari ini perjalanan akan menyenangkan, karena mungkin kamu tahu kenapa, sudah melihat di thumbnailnya. Lupakan sejenak video tanpa konteks tadi, karena itu salah satu nama toko dengan kayaknya local designer semua yang di lantai berapa ini B2 atau pokoknya lantai ini di Mall Parko isinya local designer semua. Bagus-bagus deh hasil karyanya. Tapi yang saya mau ceritain sebenarnya adalah, jadi kan tadi keluar stasiun tuh, terus mau nanya sama orang, Parko di mana sih, Shibuya Parko gitu kan. Terus dia tidak kesulitan sih sebenarnya ngasih tahu, karena memang bisa bahasa Inggris pada akhirnya. Tapi setelah begini begitu apa segala macam, mau ikutan bareng aja nggak? Kita parkir daerah sana. Oh, dengan senang hati dong kalau tidak keberatan membantu. Jadi dituntun lagi lah kami untuk menuju ke tempat di mana di sini saya akan berkunjung kepada yang seharusnya menjadi toko Nintendo terbesar sekaligus toko Capcom terbaik di Tokyo, Jepang. Jadi rencananya tadi kan mau beli sepatu Onitsuka Tiger. Nah, ternyata Onitsuka yang ada di sini Onitsuka Tiger juga yang ada di mall ini, cuma yang versi higher line-nya. Saya kan mau beli sepatu yang dipakai untuk babak belur seperti sepatu saya yang mengalami kecelakaan pada hari ini ya. Nanti saya kasih lihat ya, tapi kayaknya lebih baik untuk cari tahu dulu di mana saya bisa membeli sepatu yang either casual atau untuk running gitu sekalian. Baik kamu datang dari eskalator maupun datangnya dari lift, langsung saja disambut dengan segala sesuatu yang berbau Nintendo dan juga Pokemon. Seperti yang udah dilihat di footage yang barusan saya ambil ya. Nah, ini di belakang saya adalah di depannya pintu masuk untuk Nintendo Store. Itu adalah sangat-sangat menarik sekali, permainan-permainan yang bisa diikutin sama anak-anak yang lagi pada ngantri di belakang. Jadi interaktif dan juga si pegawainya agak nemenin. Cuma di depan saya persis ini, wah tadi kalian pasti udah lihat juga, karena apa yang akan saya tunjukkan adalah Mewtwo. Dan itu di belakang kita. Tadi ini crowded banget, ini akhirnya agak sepi, mungkin orang-orang udah saatnya pada jam makan siang juga kali ya. Tapi kita akan explore lebih jauh lagi aja di area Nintendo dan Pokemon ini ada apa-apanya lagi, karena sekarang saya literally ada di lantai 6
dan untuk masuk ke Pokemon Center. Coba kita cek ya. Yang barusan itu adalah Pokemon Design Lab, dimana kita bisa bikin kaos kita sendiri. Ya mungkin nyablon otomatis langsung di sini kali ya, tapi nggak tahu, saya belum cek juga price tag-nya berapa. Saya lagi terpikat dengan Buzzwole. Apakah Anda siap ditampol Buzzwole? Karena kemungkinan belum tentu segala plushiesnya saya bawa pulang, jadi saya kasih lihat aja. Ini ada Gudra di sini di price tag 1980 yen. Saya bulut-bulutin naik ke atas lah ya, kurang lebih 2000. Terus ada yang gedean sedikit. Ya ampun, Quaxly-nya kena banget. Quaxly-nya di 2200 bahkan. Oh ada sih sampai evolusi terakhir bentuknya ada sih. Cuma siapa yang mengambil Quaxly untuk evolusi terakhirnya kan? Atau yang ini nih, ups, 5500. Yo, gede banget, tinggal sisa satu lagi nih. Atau kemungkinan pasti masih ada di stok kali ya. Tapi ya inilah yang saya inginkan. Dan kemungkinan ya tidak saya bawa pulang. Jadi kalau yang ada di belakang saya ini sama sempat tadi footage-nya dikasih lihat itu adalah untuk memfasilitasi orang-orang yang main Pokemon TCG alias trading card game, dimana yang lagi di hype lagi. Kalau misalnya kelihatan tuh di monitor di belakang sana kayak ada ads-nya gitu, kartu-kartu baru dirilis apalagi semenjak Pokemon Scarlet Violet, dan itu barusan adalah kayak sleeves-nya atau buku folders, binders untuk menyimpan kartu-kartunya dan macam-macam kayak gitu deh. Pada akhirnya bingung sendiri si merchandise apa yang kira-kira mau dibeli, dibawa pulang. Dan karena segala macam sebenarnya ada, baju-bajuan ada, kaos kaki, gantungan kunci, akrilik, tadi pokoknya segala pernak-pernik yang Pokemon-Pokemonan ada di sini semua, dan bagus semua secara kualitasnya. Yang lebih bagus lagi adalah antriannya cukup berjalan dengan cepat walaupun agak panjang ya. Nggak jadi ding, ternyata 3 putaran agak lumayan panjang. Mungkin kita ngecek untuk Nintendo Store-nya dulu aja kali ya. Jadi baru balik sini lagi kalau misalnya ada pernak-pernik yang kepengenan banget buat dilihat. Oke, sambil saya nyantai di sini, sambil siang, sambil juga saya mau bicara soal dan kalau sukanya membeli berbagai macam hal, membiarkan persiapan. Namun, ya pada ya tadi mau parah sih di awal sebelum. Nah, waktu kita lagi jalan di stasiun Shibuya, ada itu ada tempat preparasi sepatu gitu. Sombongan dengan tidak usah reparasi, saya sudah melayani suatu kampus. Terimalah, saya lemah kuat. Saya bisa. Itulah tadi kenapa alasannya saya sempat mau cari Onitsuka Tiger. Tapi ya udah nggak usah dipaksakan, ternyata di bawah jalan juga kalau sudah terbiasa lama-lama ya nggak biasa-biasa juga. Nanti coba dicek kembali aja pada saat arah balik, paling untuk toko reparasi sepatunya. Nah, kualitasnya di sini sama dengan di Indonesia, dan apakah harganya worth it untuk kita tetap melakukannya atau lebih baik justru malah beli sepatu baru? Nanti ya. Kita bahkan belum kelar nih Nintendo Store sama Capcom Store hari ini.
entahlah seberapa populernya untuk Nintendo sendiri karakter-karakter first IP-nya di Indonesia ya. Tapi seperti yang bisa kamu lihat nih, di belakang ada Super Mario segede gini. Tadi di belakang sana juga ada Zelda dan Animal Crossing. Jadi yang ter-highlight banget selain ketiga itu juga adalah Splatoon untuk merchandise-nya yang ada di sini. Untuk antriannya sih nggak separah Pokemon ya, dan Pokemon memang salah satu IP Nintendo juga yang populer, tapi ya dia kan udah dapat store-nya sendiri. Well, akhirnya teman-teman, dari semua franchise yang tersedia, yang paling saya sukai sepertinya memang Zelda, khususnya Tears of the Kingdom. Tapi itu pun harganya sih luar biasa banget ya. Meskipun sejujurnya dari price tag-nya sih worth it aja untuk disikat ya. Terutama yang saya kepengen banget adalah keset burung-burungan yang kita naikin pada saat lagi main Tears of the Kingdom. Sama ada selimut yang itu harganya masih di sekitar 4.000 lah. Tapi semua yang saya inginkan memang termasuk di luar daripada I am willing to spend gitu. Jadi kita akan bergerak aja langsung ke satu toko lagi. Meskipun di sini ada beberapa tempat yang seru buat dikunjungin ya. Di sebelah sini nih ada yang kayak Jump dari Shonen Jump Store barangkali, dan di sana itu adalah Capcom Store Tokyo. Itu adalah tujuan utama saya selain dari Nintendo Store ini pada hari ini. Jadi ayo kita segat. Sepertinya untuk toko yang satu ini teman-teman, kita harus menunggu di antrian untuk dapat kesempatan berbelanja selanjutnya. Entah berapa lama estimasinya waktu yang dibutuhkan untuk ngantri, tapi sepertinya saya skip dulu ya, karena meskipun suka-sukanya saya kepada One Piece, saya sepertinya tidak bersedia untuk mengantri saat ini. Wah, saya pusing banget sih teman-teman mau ngambil apa kira-kira merchandise satu atau dua untuk dibawa pulang, karena sejujurnya kalau misalnya mulai koleksi atau enggak at least satu figure aja saya beli gitu, rasanya pengen punya semuanya. Dan yang kecil-kecil tadi yang sekitar 2000-an sebenarnya jatuh lebih affordable kan kalau di convert dari yen ke rupiahnya gitu. Belum lagi tadi ada lucu-lucu juga tuh untuk Resident Evil series, untuk Devil May Cry, terus juga ada Ace Attorney series, Mega Man. Di sini sih tokonya sebenarnya lumayan kecil ya, dan lumayan sedikit banget pilihannya, malah masih lebih besar tadi of course si Nintendo Store, sama entahlah si Jump itu saya mau balik lagi atau enggak. Di belakang sana sih ada Koei Tecmo sih, kelihatan nggak nih dari sini? Di belakang sana tuh ada Koei Tecmo, jadi mungkin saya cek sepintas ke sana. Tapi kalau nggak ada yang secara value saya ingin koleksi atau bawa pulang sih, ya sudah. Yang penting kan memang saya tujuannya ke Jepang untuk experience. Kita lihat keseruan orang di belakang ini, dan tadi saya udah sempat muter lagi untuk Nintendo Store-nya, bahkan lupa mention tadi kalau ada satu franchise lagi yaitu Pikmin. Tapi ya namanya juga original merchandise ya teman-teman ya, harganya sih ya
di luar daripada kebiasaan spending. Contoh tadi ada yang saya kepengenan banget itu adalah baju Animal Crossing satu ya, padahal mau belinya sepasang, dia itu kayak jaket layer. Kayaknya masuk juga deh ke dalam video yang coraknya daun-daun gitu, yang satu hijau satu pink dan bisa water repellent juga. 4.000 apa 6.000 tadi harganya satuannya. Udah gitu belum lagi untuk produk-produk yang lainnya juga kisarnya di atas 3.000, di atas 4.000 yang saya kepengen. Paling banter tadi cuma mug dari Zelda Tears of the Kingdom doang yang harganya itu 1.600-an, cuma worth it nggak ya buat disikat dan dibawa pulang, menambahkan berat, dan lagi di rumah saya mug juga udah banyak. Rasanya sih agak terlalu berlebihan. Nanti kalau ada pengen merchandise sesuatu yang lebih oke, mungkin coba lihat yang di versi Indonya aja. Dan meskipun begitu, saya jadi semakin meng-appreciate waktu saya PO Zelda Tears of the Kingdom. Saya kan ada merchandise unik tuh. Malah itu aja yang saya kepengen untuk lebih appreciate sekarang. Tapi ada mesin gacha nih. Jadi gimana kalau kita bergacha, karena ujung-ujungnya orang Indonesia, kenikmatannya ada pada gacha. Bahkan untuk di sini pun gacanya termasuk premium ya, karena di 600 yen kawan-kawan. Kita sikat dulu. Kita berharap mendapatkan joypad atau controller klasiknya Nintendo ya. Ini udah berapa saya masukin? Oh, satu lagi. Saya tekankan tombol ini. Dan apakah gacha cukup wangi mendapatkan yang diinginkan? Iya, tidak dapat yang diinginkan ya. Dapatnya yang emas sama merah. Ini model controller Nintendo yang lebih jadul lagi, tapi ada tombol start sama select. Walaupun saya kepengenannya lebih ke A sama B sih. Yang ini malah. Ada banyak yang ini. Udah jam 3 dan masih hujan dong dari tadi. Gila, awet banget ini hujan ya di Tokyo, parah juga ya. Tapi tentunya sudah banjir. Jadi kesimpulannya adalah saya cukup senang sih untuk udah jalan-jalan ke Parco ini, lantai 6 tadi, untuk ngeliat Nintendo Store, Pokemon Center, terus apalagi tadi Monster Hunter, Capcom Store, dimana jujurnya secara merchandise terutama tadi ya kayak figurin-figurinnya Monster Hunter sih lumayan worth it sih. Dan untuk kamu yang ngefans sama Pokemon juga plushiesnya bagus, high quality. Cuma saya kan pengen membeli sesuatu yang saya bisa kenakan pada saat lagi live stream ya, kayak topi atau misalnya tadi ada sih cuma bib, masa saya pakai bib atau nggak dasi Zelda, masa saya pakai dasi Zelda sambil nge-stream gak kelihatan juga kan. Ini kan sesuatu yang besar gitu, tapi bawahnya nanti akan agak ada sedikit kendala dan upaya juga gitu loh, ditaruh di koper dan sebagainya. Jadi yang pasti ya udah tadi aja saya menggachapon, meskipun kali ini tidak terlalu wangi ya, tidak mendapatkan controller Super Nintendo yang bagian tombol AB-nya agak spesifik sih, jadi nggak mudah memang. Karena itu aja tadi pilihan gacanya ada berapa? Ada 4 apa 6 ya? Tapi yang pasti ya udah, sambil kita mau foto-foto dulu sebelum balik. Ini termasuk dari tempat penginapan kita jalur yang tercepat. Dicapainya aja nggak nyampe 1 jam, dan ongkosnya juga nggak sampai lebih dari 300 yen. Jadi ya emang Shibuya kalau untuk kamu mau shopping bisa jadi tempat pilihan utama sih. Tapi Parco ini sebagai mall, kualitasnya atau standarnya dari segi harga dan produknya itu kalau di Jakarta seperti Pacific Place ya, kurang lebih. Ya, I think Pacific Place atau Plaza Indonesia. Jadinya beli sepatu, sudah dipilihkan sama istriku. Nih modelnya katanya bagus, jadi kita tes aja. Dan
Jadi kan sepatu sebelah kiri yang soalnya rusak itu kan sama dengan kaki saya basah semua, kaos kaki kan. Terus ternyata di sini ada kayak semacam disediakan kaos kaki temporer untuk orang-orang yang either kakinya nggak pakai kaos kaki atau mungkin basah seperti saya ya. Ini dia. Sekarang kami masih ada di Shibuya Station OTW balik. Terus di tengah-tengah perjalanan sini, inilah dia Mr. Minute ya. Artinya mereka adalah profesional untuk memperbaiki sepatu. Cuma nggak tahu nih untuk kisaran harganya apakah akan worth it atau tidak dan bagaimana kualitasnya. Cuma saat ini dia lagi memperhitungkan dulu kira-kira berapa harga yang akan dicas untuk kondisi sepatu saya yang seperti itu. Tidak jadi 2.200 untuk ngelem aja, dan dia juga nggak bisa garansi kalau untuk yang kerusakan kayak yang lopek-lopek itu. Dan 2.200 menurut saya sih sepertinya dibawa ke Indo aja bangkai daripada sepatu saya ini mungkin masih bisa diselamatkan dengan cara either tradisional atau profesional. Buat kalian yang menghadapi kondisi sama seperti saya, seperti broken shoes atau damaged shoes dan sebagainya, ABC Mart pilihan terbaik teman-teman. Kalau di Indo tuh kayak apa ya? Kayak sport station lah, tapi ini tuh udah tax free di tempat. Jadi udah kita tinggal beli dengan harga udahlah diskon termurahnya dia. Dan inilah sepatu yang saya beli. Pilihan Sun is Trendy. Tahukah Anda kenapa ini merupakan pilihan terbaik di antara semua sepatu-sepatu yang ada? Karena made in Indonesia. Saya keluar lagi, membeli air, mencari makan. Kalau hujan-hujan gini kayaknya paling enak makan yang pedes-pedes, panas-panas kayak kari-kari gitu kali ya. Jadi saya keluar lagi. Sekaligus juga mempertanyakan, ini hujan apa nggak habis-habis teman-teman? Buat yang tinggal di Jepang atau yang pernah kesini, emang 24 jam banget nih hujan, hah? Tapi ya, saya akan segera melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Stok air minum seperti biasa, dan videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton, subscribe dan like untuk dukung channelnya.